Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bezal Kemri Pantau dengan NIM 19950124. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa produk terhadap sebuah perusahaan bernama Avon. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita coba cek di bagian table of contents. Ada 6 poin yang akan saya sampaikan nantinya. Yang pertama ada gambaran umum. Ketiga ada analisa PLC atau Product Life Cycle terhadap Avon. Keempat ada Avon dalam strategi Inside Out. Kelima usulan strategi untuk Avon. Dan keenam ada kesimpulan dan saran. Mari kita buka dengan poin pertama yaitu gambaran umum dari Avon sendiri. Avon adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang-barang kosmetik, berdiri sejak tahun 1886 dan bermula di Amerika Serikat. Avon merupakan perusahaan yang cukup besar dan masih berjalan hingga sekarang. Penjualannya pada tahun 2002 saja melebihi 6 miliar US dollar, dengan 60% total penjualannya berasal dari luar Amerika, sekitar 2 miliar di Eropa dan sekitar 1 miliar di Amerika Latin. Perkembangannya pun ternyata sudah sampai pasar Tiongkok pada kala itu. Selain kosmetik, basis penjualannya juga terkenal dari perparfuman, perlengkapan, alat mandi, dan beberapa hal lainnya, serta di 20% pendapatan yang lain berasal dari perhiasan, aksesoris, dan lini pakaian, serta 15% dari lini hadiah, barang-barang dekorasi, dan barang-barang untuk hiburan di rumah. Kemudian di poin kedua, permasalahan yang dihadapi Avon. Melihat dari perkembangannya hingga akhir 1990-an, metode yang digunakan oleh Avon masih berupa marketing door-to-door sales, alias sesuai slogannya Ding Dong Avon Calling, yang menjadi terkenal pada saat itu. Metode ini efektif pada masanya, karena pada saat itu teknologi belum menjadi media umum untuk melakukan marketing produk, melainkan bisa diasumsikan bahwa marketing yang sedang berjalan atau efektif saat itu adalah mouth-to-mouth publicity. Dan di akhir 1990-an pula, masa-masa di mana teknologi mulai berkembang, sehingga berbagai metode marketing yang baru mulai bermunculan. Nah, di sini, karena Avon pada masa yang masih kekeh dengan metode marketingnya sendiri, akhirnya saat ingin berjuang untuk ke depannya, atau memperjuangkan strategi marketing untuk ke depannya, akhirnya mereka cukup tinggalan dengan periklanan dari merek kosmetik yang menggunakan metode marketing terbaru. Kemudian kita coba analisa karakteristik Avon dari konsep PLC, yaitu Product Life Cycling tadi. Ada 4 poin, yaitu Introduction, Growth, Maturity, dan Decline. Yang pertama, Introduction. Dari Avon sendiri, pemasaran produknya menggunakan metode door-to-door sales, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian dipadukan dengan penyediaan demo produk dan brosur yang didistribusikan secara masif untuk menarik pelanggan. Jadi pada kala itu metode yang digunakan selain door-to-door sales, seperti yang sudah dijelaskan, demo produk untuk memperlihatkan ke calon konsumen produk-produk yang mereka punya, produk-produk yang bisa mereka gunakan, sehingga konsumen bisa merasakan secara langsung, tidak hanya melalui percakapan biasa. Dan kemudian di poin kedua yaitu growth, Avon setelah produknya terjual dengan cukup luas, mereka masih tetap ya tadi kekeh menggunakan marketing strateginya. Maaf, maksudnya strategi marketing sebelumnya. Namun setelah mengetahui kesusahan mereka mulai terlihat, mereka hanya melakukan peningkatan di bagian menjalin hubungan yang lebih intim lagi terhadap konsumen yang mungkin sudah berlangganan atau sudah loyal terhadap produk mereka. Kemudian di poin ketiga, kita bisa melihat ada maturity, yaitu penjualannya produk Avon sudah sangat baik hingga tahun 2002. Lihat dari bagaimana Avon bisa mendapatkan nilai penjualan yang tinggi, sekitar 2 miliar di Eropa, 1 miliar di Amerika Latin, dan ketotalan 6 miliar tadi. Dan perkembangan potensi konsumen yang juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu orang-orang yang dianggap berpenampilan standar pada saat itu, serta orang-orang yang berpendapatan di bawah standar pada kala itu juga. Jadi strategi marketingnya untuk pangsa pasarnya masih tidak terlalu spesifik ya di sini. Kemudian di poin decline, produk Avon mulai tidak digemari saat masuk ke periode penjualan 2002 ke atas,
Karena pada waktu itu mangsa pasar yang masuk adalah generasi baru, yang di mana, orang-orang yang berumur di bawah 30 tahunan itu mulai tertarik kepada produk-produk yang bisa saya katakan termarket dengan baik, teriklan dengan baik. Dan semakin ke sini juga kita lihat, produk-produk yang menarik saat, perkembangan tersebut itu, disembahkan oleh sebuah perusahaan yang lagi berkembang dan berjalan dengan baik waktu itu, yaitu Sephora. Kita lanjut. Jadi saya ingin melihat, bagaimana strategi yang diperlihatkan oleh Avon saat itu. Saya melihatnya sebagai strategi inside out, yang di mana ada 3 poin yang saya ingin jelaskan. Setelah poin decline tadi, Avon mencoba membuka 50 booth kecil yang tersebar di mall-mall Amerika, yang di mana kala itu mall-mall, menjadi target pasar yang cukup mudah ya untuk melihat bagaimana realita pasar. Kemudian di poin kedua, Avon memunculkan brand baru bernama Becoming, yang hanya dihadiri atau disediakan di toko-toko Sears Roebuck. Diversifikasi produk ini sendiri, dinilai oleh Avon sebagai upaya mereka untuk mencoba, menjual produk dengan branding lain, dengan nama lain. Kemudian di poin terakhir yaitu, Avon mencoba menjual produk-produk mereka di toko non-kosmetik, yaitu JCPenney. JCPenney sendiri adalah sebuah toko, di Amerika yang terkenal dalam menjual buku atau menjual karya-karya literatur lainnya. Hal ini dilakukan karena setelah melihat Avon yang kurang bisa meningkatkan ketahanan jumlah personel walaupun sudah melakukan training personel, serta meningkatkan kualitas produk walaupun sudah mengganti packaging dan merevisi produk. Lanjut. Setelah melihat apa yang dilakukan, Avon selama kurun waktu tersebut, saya merasa yang cocok untuk Avon untuk dijadikan konsep strateginya yaitu outside in, di mana setelah melihat, strategi marketingnya yang biasa saja yaitu mouth to mouth, publicity tadi, saya rasa di poin pertama yaitu mengikuti strategi marketing baru, eee, contoh-contohnya mungkin televised marketing, radio marketing, atau social marketing, yang menurut saya lebih menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan, minat pasar. Pada waktu itu dan hampir sekarang juga dengan bantuan multimedia, semua produk-produk bisa terbantu dengan baik. Kemudian juga melihat kebutuhan pemenuhan esensi produk yang berasal dari berbagai pelanggan. Alasannya karena di masa-masa yang sekarang di mana produk-produk yang ditawarkan lebih menuju ke kesesuaian personal dari pelanggan secara mendalam. Contohnya mungkin suatu produk itu, memiliki satu kegunaan saja, tapi variasinya diperbanyak atau, esensinya tadi diperbanyak lagi, walaupun tugasnya hanya satu sebenarnya. Tapi bisa kita lihat hal itu berfungsi karena, sesuai dengan kondisi kebutuhan dari pelanggan dan juga pelanggan sendiri yang ingin melihat bahwa sebuah produk itu, sangat cocok hanya untuk dirinya sendiri. Jadi itu akan menjadi nilai plus mungkin untuk Avon ke depannya. Jadi begitu, kita melihat di poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi Avon itu sebenarnya sangat baik untuk berupaya mempertahankan strategi marketingnya, karena sebuah produk yang sangat melekat dengan keunikan yang diperlihatkan oleh mereka. Jadi, di masa-masa tersebut, saya rasa untuk menjaga keunikan mereka itu semua cukup yang bagus. Cuma, dan berbagai jenis upaya yang telah dilakukan, masih bisa terlihat secara umum bahwa tindakan-tindakan tersebut masih kurang bisa membuat Avon bisa bersaing secara strategis di pasar kosmetik maupun yang lain. Jadi sekian untuk presentasi saya atas analisa saya terhadap Avon. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.